marhiti-hiti goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, amin. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata ama nami na di Banua Gijang, odo na mangaturhon pardongan saripioni, di idahodo dongan namion, na marsakap naing marbagas, jalanarodo nasida mangido pasu-pasum, atong say tatap manasida di bagasan asini roham, pasu-pasu jalaramoti manasida marhiti-hiti pakkaholongim, rajai manasida marhiti-hiti to di parbadia, asa mamuka jala marujung di bagasan dami pardongan saripon nasidai, tangihon ma tangyang namyon, ala ni asi dot holong ni roham, amin. Udul mahamu. Tuhita sa luhut na, ama nami do ina nami, keluarga besar, sianipar dohot keluarga besar, Sitorus dan juga keluarga besar Tangkuban yang datang dari Tanah Toraja. Firman Tuhan yang menjadi dasar di dalam kehidupan rumah tangga anak kita Yosafat Holong Sianipar dan Gabriela Oktaviani Tangkuban Borupane diambil dari kitab 2 Korintus pasal 13 ayat 11b. Namun saya akan bacakan ayat 11 secara menyeluruh. Terlebih saya akan baca dulu bahasa daerah Siholong. Ope alea kadongan, sailas marohamuna, sai olo mahamu patuguhon jala apoan, sadama pikiran muna, radoti hamuma damei, asa didongani debata parholong roha, jala pardamei amu. Di dalam bahasa Indonesianya dikatakan begini, akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, hiduplah dalam damai sejahtera, dan Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertaimu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sian awal penciptaan manusia itu tidak pernah sama, tetapi dia berbeda. Walaupun laki-laki itu satu, tetapi laki-laki itu tidak sama. Kalau laki-laki sama laki-laki saja tidak sama, apalagi laki-laki dan perempuan. Sudah pasti banyak perbedaan dari cara pandang, pikiran, perkataan, dan juga dari perilaku kesehariannya. Dan saat ini juga kita menyaksikan, melihat kedua anak kita ini bukan hanya berbeda dari fisik, dari sikap perilaku, tetapi mereka berdua juga berbeda dari berbagai sudut
pandang. Yang satu orang Batak, yang satu Boru Toraja. Yang satu suka berperang, yang satu suka damai. Karena berlatar belakang berbeda. Satu Kopassus, satu di Departemen Agama. Kalau sudah di Departemen Agama pasti dikatakan atau identik itu dengan kasih. Nah, dari dua latar belakang yang berbeda ini, kalau tidak bisa dipersatukan, maka dunia ini akan ramai sekali. Ramai dengan berbagai kepribadian, sikap yang bertolak belakang. Dan kita juga was-was, ya, amang inang. Saya takutnya, saya udah bilang sama si Holong. Ini ibu juga, ya. Waktu tahu si Holong tentara bagaimana ibu? Ini tentara bu kadang cepat stres. Kalau gagal berperang di lapangan, mau berperang dalam keluarga. Dia sudah ahli, strateginya dia tahu dalam perperangan, sudah diajari. Gimana ibu? Gak ada kekhawatiran sama si Gebi nanti. Damai ya bu ya. Memang kalau gak ada damai susah. Tapi di sini cuma ada si Holong, gak ada si damai di sini bu. Iya. Kalau sudah ada Holong pasti datang si damai. Kita lihat aja nanti. Dan itulah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan jemaat Korintus. Di mana jemaat Korintus itu tidak hanya satu latar belakang. Ada Yahudi, ada non-Yahudi. Ada yang percaya dengan Kristus, ada yang tidak percaya dengan Kristus. Dan mereka yang dua latar belakang yang bertolak belakang diminta dan dinasehati oleh Paulus supaya mereka satu sama lain saling menopang dalam kehidupan mereka menghadapi tantangan dalam hidup. Di tengah-tengah kehidupan jemaat Korintus begitu banyak sekali cobaan, tantangan yang membuat kehidupan orang Kristen pada saat itu sepertinya mereka sudah jenuh. Sepertinya mereka sudah tidak ada lagi harapan. Jauh daripada harapan yang mereka harapkan setelah mereka masuk menjadi pengikut Kristus. Pikiran mereka tidak ada lagi persoalan dalam hidupnya. Itulah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan orang Kristen. Dan pesan Paulus ini bukan hanya kepada jemaat Korintus, tetapi juga kepada kita, amang inang. Bado tulang sitorus. Perasaan muna dung diririt beremuna si holongon jalan nunga di margaon ibana gabe burumuna las durrohamuna songon inata na manubuhon boru kandung muna itu tong deba sotongan non di perjalanan waktu ala dong hahurangan ni burun munaon adong hagalion na dang sarupa songon na di rohamunai gabi pilit anon tujulo anon karena memang dang sarupa na ditubuhon doot na roh na tiba-tiba roh mungkin ra amuma tulang
na mambotoi nga sa dia liling boru munaon si gebion rapdot hamu kan idutong beda do molo na ditubuo ni kan sian menek ibana siya poso-poso ibana saat magodang kan idutong berbeda diopahamudo na tuari tiki na mga ini kan bado pakilalaan na nantulang ima na senyum-senyum nakibuado boru munaon buado nantulang ayaw tong ala ni tapugolom may kumartulang do hamu si torusi do ba do tong jadi dohonok kumatulang tong memang maul do hita secara jujur lau makatahon maulo neng madok sarupa doi yasni rohaku madok kadi dutong alai ido tawona dihita alak Batak dang olan alak Batak alak Kristen na pinadomo ni mudar ni Kristus ido ubain gabe tadok dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selama-lamanya. Alani haholongi hamuma. Jakok kamuma. Sadama rohamuna. Lau majakon nanialap ni. Bere munaon. Aikan molo dihita alak bata. Sadidok doi. Manang boru hape na dialap beri boru ni tulang doi ninna. Ale praktek na kadang kala dang pas. Ido. Sipata di luluan na torop di do boruk kudi ale yang di pudi ni luluan na torop suhubo tu ninna. Alai pos do rohaku anggo tulang si toruso burju do ate amang siani parate ido bereng mana dilabung ni amang siani pari baga na ini boru si torusi kan ido sampai so utada na kini ido bidadarin na siya dia mau oh rasa punguan ina do eklesia pinakim bingung do ay na di do di nang mama ni siolongon songon na berubah ibana ninna ale ulan di sebagasan sade ariod doi muba inang siolong ang hari mingguan non songon na biasa doi bana. Beda. Nah, memang maul do hita amang inang di bagasan ni perdalanan ni ngoluta. Nah sa mudar pe maul do marsijakonan. Maul do naing dohono ma songon sada pikiranna. Olu do marbedai. Na sada pinopar dang binoto ala niyaha do jot-jot olo marbedai marsalisi di tonga-tonga ni pardalanan ni ngulu keluarga utibo do pengaruh ni portibion sian holong ni Kristusi di tonga-tonga ni ngulu hak Kristenon. Alani ma naing dohonon ni si Paulus asaboi untuk dapat menjadi warna kehidupan di tengah-tengah persekutuan pinomat na adong do tolu neng dohonon ni ibana na parjolo hiduplah dalam sukacita. Mauldo sulit sekali orang untuk hidup di dalam sukacita kalau ekonominya lemah. Kalau kehidupan itu sulit. Bagaimana mungkin bisa terjadi orang hidup dalam sukacita kalau hidupnya penuh dengan kekurangan? Itu mustahil secara manusiawi. Karena seringkali kebutuhan hidup yang lebih menonjol membuat seseorang itu mampu bersukacita. Dia tidak pernah mampu
bersukacita di dalam kekurangannya. Itu sebabnya Paulus selalu katakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Bukan dikatakan bersukacita di dalam kekayaanmu, kehormatanmu, dan keturunan yang diberikan. Tidak pernah. Tapi Tuhan mau mengatakan di dalam kesulitan apapun, sekalipun menghadapi penderitaan secara jasmani, seorang Kristen semestinya dapat bersukacita walaupun ia sedang mengalami berbagai tekanan lahiriah. Dan inilah yang menandakan dia sebagai orang yang percaya. Orang yang percaya yang berakar di dalam Kristus Yesus. Sehingga dia mampu berbahagia. Orang pun bertanya-tanya kenapa dia itu yang sudah sengetnya dia itu, yang sudah miringnya itu pikirannya, masa dia senang kali padahal hidupnya susah. Karena orientasi sukacita di tengah-tengah kehidupan manusia itu selalu identiknya dengan memiliki kekayaan. Kalau sudah kaya dia bersukacita. Belum tentu. Ada orang kaya nggak bisa tidur dia. Makan pun terbatas dia. Dia bisa beli restoran itu, tapi dia nggak bisa makan. Ini menderita. Jadi belum pasti sukacita itu ditentukan oleh materi yang dia miliki. Yang kedua yang mau dikatakan oleh Paulus supaya hidup ini penuh dengan warna, supaya kehidupan itu dalam persekutuan jemaat, di dalam persekutuan rumah tangga, usahakanlah dirimu sempurna. Kalau di dalam bahasa Batak, sayolo mahamu patuguhon jala apuan. Kenapa dibilang supaya dirimu sempurna? Karena kita diciptakan Tuhan, walaupun kata di dalam sejarah penciptaan segala sesuatu itu baik, tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa, kesempurnaan itu hilang dan sirna dari hidupnya. Tapi manusia sudah menyadari dirinya tidak sempurna. Seringkali kita tidak pernah mau belajar. Tidak mau belajar, tidak mau menerima orang lain, tidak mau diarahkan, tidak mau dibangun untuk menjadi lebih baik. Bahkan firman Tuhan pun yang diperdengarkan tidak pernah mau diterima. Padahal firman Tuhanlah yang menjadi standar menuju perubahan itu. Sehingga kesempurnaan kita bukan oleh standar diri sendiri, melainkan kesempurnaan yang dikerjakan oleh Allah melalui firman-Nya. Sudedo hita amang inang ngasai jut hita majalo barita nauli diganu persekutuan. Kita semua sering mendengar firman Tuhan yang diperdengarkan kepada kita. Tapi firman Tuhan yang diperdengarkan itu, kalau ditanya kepada kita, apakah mempengaruhi hidupmu? Kalau mempengaruhi hidupmu, kenapa hidupmu tidak berpengaruh dalam dunia ini? Bahkan sebaliknya, dunia ini yang mempengaruhi hidupmu sehingga kau semakin jauh dari harapan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita, memang kalau menurut kemampuan manusia itu tidak akan pernah mampu untuk menuju kepada kesempurnaan. Hanya Allah saja yang akan memampukan orang-orang yang percaya kepadanya untuk hidup sempurna.
Tanpa kepercayaan, tanpa iman kepada Yesus Kristus, tidak ada artinya. Sekalipun kita sudah meraih gelar S1, S2, S3, S4 ataupun S apapun itu, kalau bukan Tuhan yang menguasai hidupmu, pikiranmu, kau tidak akan pernah menuju kepada kesempurnaan. Dan yang ketiga yang mau dikatakan firman Tuhan adalah Paulus menasihatkan agar kita sehati sepikir dalam hidup dan dalam damai sejahtera, persekutuan damai sejahtera. Di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah rumah tangga kita. Rumah tangga itulah persekutuan yang paling kecil di dunia ini, atau gereja yang kecil. Tapi kita lihat saat ini dalam keluarga kita banyak sekali bapak ibu yang sudah menjadi janda di tengah-tengah persekutuan dalam keluarga. Ya, dibiarkan istrinya pergi sendiri, kan begitu. Bahkan si suami nggak sungkan-sungkan membiarkan istrinya sendiri di rumah. Pergi pun di dalam persekutuan jemaat dibiarkan sendiri, tidak peduli dia. Bagaimana persekutuan di tengah-tengah keluarga itu bisa damai sejahtera kalau seperti itu yang diperbuat oleh salah satu pasangan dalam keluarga? Karena itulah saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketiga hal ini yang mau dikatakan oleh Tuhan bagi kita. Bukan hanya kepada kedua mempelai, tetapi kepada kita sekalian. Supaya kita menyadari, supaya kita mengerti, memahami bahwa hidup kita adalah persekutuan di hadapan Tuhan. Bagaimana interaksi kita di tengah-tengah masyarakat sosial, bagaimana tutur kata kita, sikap kita yang mulai dari rumah ke tengah-tengah masyarakat. Bagaimana kita menjadikan hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Ini yang mau dikatakan firman Tuhan. Agak sulit bagi kita, apalagi kalau saya lebih tua, datang yang muda menasehati, menegur, mengarahkan, menuntun. Langsung kita jawab, jangan ajari saya sudah banyak makan asam garam. Lalu datang yang muda, patutlah bapak darah tinggi, udah banyak makan asam garam, tak bisa lagi dibilang, Nina kan? Tersinggung. Atau mamuinang, hudul. Unang paliling-lilik kamu di sini, merdal-dal, mereng-mereng, godang kursi na kosong nih sih. Dan ini yang harus kita rubah di tengah-tengah kehidupan kita, supaya persekutuan kita dalam keluarga dikatakan tadi akan menyertai Tuhan Allah. Molo nunga debatado naman dongani hita molo ibana do dongata. Ba marulupulup marlas ni roha mahita. Ngabi parholong ni roha jala pardamido dongata. Binahurang, dangadong binahurang. Sikop do molo nga debatado ngata. Karena itu berpulang kepada Anda sekalian, jika hidupmu mau berbahagia, bersukacita, bukalah hati kita untuk diperbarui oleh Tuhan. Lo songonima, begitu juga untuk kalian berdua ya. Karena latar belakang kalian berbeda, banyak kali perbedaan. Jenis kelamin sudah pasti berbeda kan. Yang satu Batak, Toraja juga keras-kerasnya kan. Sialang Gota kan hidup. Di Toraja makan darah kan.
Saya kan sudah dari Toraja juga, dekat-dekat itu dari Palu Ibu. Saya udah 4,5 di Palu melayani. Tetangga saya semua Toraja. Keluarga saya juga ada itu boru Toraja dibikin boru Simanjuntak, Tampu Bolon, Sintua Jainuddin, Tampu Bolon, boru Simanjuntak, Toraja, istrinya. Nah, perbedaan boleh, tapi jangan kau pakai itu untuk membuat jarak. Lihatlah perbedaan warna pelangi itu kan cantik kalau dipadukan. Enggak cantik kalau sendiri-sendiri dia berjalan kan. Nah, begitu juga lah kalian berdua. Ya. Sehati sepikir, karena memang kalian tidak sehati sepikir selama ini. Setelah di dalam keluarga nanti harus sehati sepikir. Mesti bisa kau terawang holong, mesti bisa kau terawang gebi apa yang di hati pasanganmu. Itulah sehati sepikir. Oh, dia mau begini aku harus begini. Jangan kau ingat lagu Beruri itu, aku begini engkau begitu. Kan beda kan? Iya, ingatlah kasih Kristus itu yang mempersatukan kalian, yang memampukan kalian berdua untuk sehati sepikir. Orang yang sudah sehati sepikir berarti dia ada kasih dalam hidupnya. Dia enggak pernah melihat itu, ini orang sana, ini orang sini, enggak dia lihat itu. Nah, kalau sudah mampu kalian dikuasai kasih Kristus itu, akan mampu sehati sepikir. Kalau sudah sehati sepikir, maka kalian berdua juga akan mampu hidup dalam damai sejahtera. Jangan bercita-cita mau hidup damai sejahtera kalau belum pernah dalam hidup kalian sehati sepikir. Ada kayak gitu dulu tahun 80-an ya. Ini pasangan ini masing-masing punya benda keramat yang sangat disayangi. Si suami mempunyai sepeda motor, di bawah sepeda motor Dulux, Honda Dulux itu kan. Nah, karena mulai dari dia kuliah itu dipakai. Sayang sekali. Si istri juga begitu. Dikasih sama mamanya kenang-kenangan. Karena berumah tangga dikasih anting-anting. Gitu. Tep lewat waktu, rusaklah sepeda motor ini. Lalu rusak dibiarkan begitu. Karena enggak punya duit. Malu dia mau minta sama istrinya. Dan tidak berapa lama anting-anting si istri yang diberikan mamanya itu hilang, tinggal satu. Dan dua-duanya enggak mau curhat. Masing-masing memendam perasaan kecewa karena motornya, karena anting-antingnya hilang. Berjalan waktu dipikiri si suami, mak, ku jual aja lah sepeda motor ini, katanya, supaya bisa kubelikan satu lagi pasangan anting-anting istriku, katanya. Karena sayangnya, dibawa dia lah ke bengkel, dijual. Begitu juga istri, kasihan kali suamiku motornya itu, ku jual lah anting-anting ini biar ku pergi ke bengkel, katanya begitu kan, biar ku tebus. Yang si suami jual sepeda motor mau beli anting-anting, si istri jual anting-anting mau menebus sepeda motor. Akhirnya datanglah keduanya ke rumah, mau bikin surprise, mau bikin kaget si istri, mau bikin kaget si suami. Pas di hari ulang tahun pernikahan, seperti hari ini 12 April. Kalau biasanya kan kalau hari ulang tahun pernikahan ada itu acara kecil-kecilan biar dibilang romantis kan gitu kan. Kalau orang bapak holong nggak ada acara romantis. Saya ingat
Dan adong buama tentara bapak kan, mana ada waktu untuk romantis. Sotong magu pistolon ini naroha bapak kan. Jadi masalah istri, si suami bekerja dia tidak periksa di gudang. Lalu setelah selesai makan dibilang istri, Pak, ada aku mau kasih hadiah sama bapak katanya. Aku pun juga katanya gitu. Kalau gitu kita ambillah masing-masing hadiah kita ini nama. Tep ma dibuka ibana kain na menutupi keretaon, terus dibuka amat taom kotak na marisi anting-anting. Jadi satu-satu sarupa tarsonggo talaki. Motor yang sudah dijual kembali lagi, anting-anting yang dijual sudah kembali lagi. Nah, baga sakap nih, bagus sekali rencana mereka itu memperlihatkan kasih sayang satu sama lain. Si suami beli anting-anting supaya jadi 2 anting-anting istri. Si istri sudah dibayar dia dan ditebus dia, motornya sudah bagus tapi anting-antingnya enggak ada. Seperti itulah kalau orang yang enggak punya sehati sepikir, enggak terbuka. Nah, kalian berdua jangan seperti itu. Bagusnya itu tapi enggak tepat. Ya. Mesti terbuka, ya. Jangan anggap si Holong, si Gabe orang lain. Jadi enggak terbuka. Harus terbuka lah. Apapun planning kalian berdua, saling bersama-sama berbincang, berdiskusi, ya. Jangan ada sakit hati kalau planningnya itu salah satu di antara kalian tidak terima, kan begitu. Tapi bersukacitalah kalau itu yang terbaik, aku setuju. Mari kita bersama-sama. Nah, kalau itu sudah kau perbuat, lakukan dalam hidupmu, niscaya hidupmu dalam damai sejahtera. Bahkan Allah yang maha kuasa itu, yang penuh dengan kasih sayang itu, yang penuh dengan kasih dan damai sejahtera, akan menyertaimu kemanapun kalian bertugas. Kalau pada saat ini bertugas di Jawa Tengah, di Solo, nggak mungkin hanya di Solo sampai selesai kan. Naik karirmu, naik karir istri, ya kan, pasti akan pindah. Atau jangan-jangan nanti si suami dipindahkan tugas ke Papua, si istri masih di sini, atau pindah musik Tucson, merdua tataring, 2 tempat tinggal kalian, siapa mengikut siapa? Karena nanti dibilang lagi kalian, apalagi istrimu orang Depak, dia tahu, Holong, kita ini sudah dipersatukan Tuhan. Kenapa kita dipisahkan oleh pekerjaan? Berhentilah kita salah satu, katanya begitu. Kalau sudah berbicara seorang teolog, hati-hatilah kau Holong. Tapi jangan kau bawa pistolmu kepada dia. Kau ikut aku atau enggak? Enggak usah begitu. Ya, sama-sama pergumulkan baik-baik. Pasti ada jalan itu untuk selalu bersama kalian berdua. Tapi ingat, tanpa Tuhan kalian berdua tidak akan bisa berbuat apapun. Karena itu hiduplah seperti Tuhan inginkan. Jangan seperti bapak mama inginkan, jangan seperti yang kalian berdua inginkan, tapi seperti yang Tuhan inginkan. Agar hidupmu berbahagia, bersukacita. Karena dalam rumah tangga itu tujuan kalian berdua, tujuan semua orang Kristen adalah untuk bersukacita dan berbahagia bersama Tuhan dan bersama pasangan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kiranya Tuhan berkenan memberkati kedua anak-anak-Mu ini. Begitu juga dengan kedua orang tua. Kiranya Tuhanlah yang membuka hati dan pikiran orang tua kami
supaya dapat menerima segala nasihat, hidup sehati sepikir, hidup di dalam damai sejahtera sebagaimana yang Tuhan inginkan. Kalaupun ada kekurangan, kelemahan di tengah-tengah kehidupan rumah tangga anak-anak mereka nantinya, kiranya Roh Kudus-Mu memberikan hikmat bagi kedua orang tua, supaya dengan hikmat Tuhan memberikan nasihat, arahan, tuntunan yang lebih baik lagi, semakin baik di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah Holong dan Gebi selalu hidup sehati sepikir dan dalam damai sejahtera yang daripada Tuhan. Jangan biarkan mereka hidup di dalam pikiran mereka masing-masing. Ampunkan kami dari dosa dan kesalahan kami, agar kami layak untuk memohon dan menerima berkat-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita dengarkan pujian KUR Eklesia.